Perkenalkan, nama saya Yuan Palyaki dengan NIM 2023-48173. Saya berasal dari kampus Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Ada pengertian belajar menurut para ahli, ada pengertian pembelajaran menurut para ahli, ada teori-teori beserta contoh kasusnya, dan juga ada prinsip-prinsip. Saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilgard tahun 1981, belajar adalah proses di mana suatu aktivitas berasal dari latihan atau pengalaman menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Yang kedua, menurut Gartner tahun 1985, proses adalah Yang ketiga, menurut Skinner tahun 1953, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari penguatan. Dan yang keempat, menurut Piaget tahun 1940, belajar adalah proses aktif untuk membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pengertian pembelajaran menurut para ahli. Pertama, menurut Gartner dan Briggs tahun 1979, pembelajaran adalah serangkaian peristiwa yang dapat dirancang untuk memungkinkan proses belajar terjadi secara efektif. Kedua, menurut Slavin tahun 1997, pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guru untuk membantu peserta didik belajar dengan cara mengatur lingkungan belajar. Ketiga, menurut Hamalik tahun 2008, pembelajaran merupakan kombinasi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang mempengaruhi tujuan pembelajaran. Poin yang ketiga, prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip yang pertama, belajar adalah proses aktif. Belajar bukan hanya menerima informasi pasif, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari siswa. Contohnya, siswa tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan materi, tetapi siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan, berdiskusi, dan melakukan eksperimen. Yang kedua, belajar adalah perubahan perilaku. Belajar dapat menyebabkan perubahan perilaku, pengetahuan, atau keterampilan. Contohnya, siswa setelah mempelajari tentang pentingnya mencuci tangan, siswa dapat mengubah perilaku yang tadinya siswa malas untuk mencuci tangan. Setelah siswa mempelajari tentang perubahan perilaku, maka siswa akan dapat merubah perilakunya untuk rajin mencuci tangan. Yang ketiga, belajar memerlukan motivasi. Motivasi yang kuat dapat meningkatkan semangat dan keseriusan dalam belajar. Contohnya, siswa yang mempunyai motivasi untuk menjadi dokter, maka siswa akan semakin giat dan semakin semangat untuk belajar biologi dan kimia. Yang keempat, belajar terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Belajar adalah proses berkelanjutan dan bertahap, tidak terjadi secara instan. Contohnya, siswa belajar matematika. Siswa tersebut tidak langsung menguasai materi yang telah diberikan, tetapi siswa perlu latihan dan pengulangan terus-menerus agar siswa mudah untuk menguasai materinya yang telah diberikan. Poin yang ketiga, teori-teori belajar dan contoh kasusnya. Pertama, teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, seorang guru memberikan hadiah, misalnya stiker atau pujian, kepada siswa
setiap kali siswa menjawab soal dengan benar. Siswa yang salah diberikan koreksi dan pengulangan. Ini mendorong siswa untuk mengulangi perilaku yang benar dan menghindari yang salah. 2. Teori kognitif. Teori ini melihat bahwa sebagai proses mental aktif dalam memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Fokusnya adalah pada bagaimana informasi diproses oleh otak. Contohnya, guru mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan analog dan peta konsep. Siswa diminta menghubungkan informasi baru dan pengetahuan sebelumnya, seperti mengkaitkan pecahan dengan pembagian kue dalam kehidupan nyata. 3. Teori konstruktivistik. Belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif oleh siswa berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Contohnya dalam pembelajaran IPS, siswa dibagi ke dalam kelompok untuk menyusun proyek tentang budaya lokal. 4. Teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya kebutuhan emosional, motivasi, aktualisasi diri, dan proses belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah membantu siswa menjadi pribadi yang utuh dan berkembang. Contohnya, guru menciptakan suasana kelas yang mendukung dan terbuka. Siswa bebas memilih topik presentasi sesuai minat mereka, misalnya tentang hobi atau cita-cita. 5. Teori sosial kognitif, yaitu belajar terjadi melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensinya. Contohnya, seorang siswa belajar cara membuat presentasi yang menarik dan menonton temannya yang tampil percaya diri dan menggunakan slide yang kreatif. Ia kemudian mencoba meniru gaya tersebut dalam tugas presentasinya sendiri.